Selamat malam. Di video sharing kali ini ya, saya akan sharing tentang swing arm untuk FUFI. Nah, tapi ini basicnya FU-Kadu dari RCB. Ini ya, warnanya titanium. Nih ya. Oke, nanti kita buka ya. Kayak apa ya? Bentar. Buka dulu. Ini barang udah termasuk langka ini. Sebentar, agak susah posisinya. Ya, warna titanium ya ini. Yap. Nanti kita coba pasang di FUFI saya. Ini. Ini untuk armnya. Berikut ya, nanti kita coba pasang, tapi nanti kita bandingkan dulu ya. Kita bandingkan dulu untuk bobot. Kalau sepintas ya, saya kan pakai swing armnya Hypertech nih, yang panjang. Nah, kalau sepintas ini waktu saya angkat ya, saya angkat ini dia nggak berat-berat banget sih, nggak berat-berat banget, tapi paling nanti kalau sama ori lebih ringan dikit, tapi nanti kalau sama yang punya si Hypertech lebih berat ini kayaknya. Kelihatan kok, dari bobot kelihatan. Nanti kita coba ya kayak apa ya. Yang jelas nanti saya buka dulu untuk yang di motor saya itu, yang Hypertech itu ya. Oke. Kita timbang secara bobot ya, yang Hypertech, ori, sama RGB. Kita timbang dulu untuk yang Hypertech, kok Hypertech, Dynapro 3200, 31 ya, anggaplah 3200 ya, 3200. Oke, sekarang untuk yang standar. Empat 45 gram. Oke. 45 gram. Oke, sekarang kita ganti untuk yang RCB. 37. Nah, selisih 45 ke 37 ya, ada sekitar 800 gram, hampir sekilo ya, 800 gram kurang lebih segitu. Tapi sama si Hypertech lebih berat si RCB ya, ini 31, ini 37, 38. Nah, oke ya. Jadi memang paling ringan si Dynapro, sorry Hypertech aja saya sebutnya, Dynapro. Nah, yang ringan kedua RGB, terus ori. Oke, kita pasang ya. Kayak apa nanti kita bandingkan juga dulu ya. Oh ya, ada lupa, secara bahan belum saya bandingkan. Nah, jelas ringan ini Hypertech nih. Ini agak padat. Nah, jelas ringan Hypertech ya.
Oke, kita pasang ya kayak apa. Sip. Selamat pagi ya, ini udah terakit semua. Maaf saya lanjutkan pagi ya, karena semalam habis rakit badan udah ndak enak, lanjut pagi aja karena saya habis dari pulang Surabaya langsung sampai rumah istirahat bentar, langsung ya bikin video tentang rakit itu ya. Oke, langsung aja ya. Jadi pada dasarnya pemasangannya seperti swing arm yang pernah saya share untuk Dana Pro dan FU Karbu. Cara pemasangannya sama aja sebenarnya ya, sama aja, tidak ada beda. Cuma yang membedakan karena ini basicnya FU Karbu swing armnya, jadi sedikit ada ubahan di bushing, sisi bracket yang di sini ya, yang di sini. Jadi bushingnya itu sedikit dikurangi karena kebetulan kan arm saya lama kan basicnya memang FU Karbu ya, selama ini pakai FU Karbu jadi langsung masuk. Kalau kalian masih basic FUFI ada, jadi di bushing sisi sini itu perlu dikurangi. Berapa milinya bisa lihat di video saya yang lama deh, ada kok, ada caranya ya. Di situ kan bisa dilihat caranya. Dan ini untuk hasil pasangnya, dan yang jelas ini lebih pendek, motor jadi lebih turun. Yang bokong sisi belakang, nah ini itu lebih turun ya, gitu. Jadi ada negatifnya juga ketika kalian pakai ban untuk ukuran 110 sampai 200 sampai 120, resiko akan kena ini atas. Karena ketika dipakai otomatis kan 16. Belum lagi ketika digas otomatis shock breaker kan terkompresi turun. Akan resiko untuk kena slebor sisi atas. Seperti itu ya. Untuk pemasangannya mudah. Baut yang sini sama, baut yang untuk kerangka juga sama, as juga sama, tinggal pusing sebelah ini aja yang dirubah, yang sebelah sana itu dipendekin dikit gitu aja. Nah ini kan saya 190 jadi relatif aman ya. Kalau kalian pakai kelemahannya dari arm ini karena motor jadi lebih pendek, ketika pakai ban itu tadi ukuran 100, 110 atau 120, resiko ketika dipakai goncengan atau ketika posisi digas, ketika shock terkompresi turun akan kena ini slebor sisi atas. Seperti itu ya. Nanti saya tunjukkan ya seperti apa bedanya. Kalau dulu itu 3 dari bawah itu 3 tengah, sekarang 4. Jadi memang lebih pendek dia. Ya, sebentar saya tunjukkan, saya standar tengah dulu ya. Nah, ini udah saya standar tengah nih. Sekarang berapa? Oh, 4. Kalau dulu 3. Kalau dulu 3. Pakai swing arm standar, swing arm Dana Pro 3 atau gini lah, sampai ya 3. Ini 4. Jadi ini lebih naik. Bisa jadi sisi ini dia bautnya lebih ke atas. Jadi dia lebih narik, motor lebih narik itu ya, seperti itu, dia lebih narik. Nah kalau yang suka pendek is okay, tidak masalah. Tapi kalau yang nggak suka pendek, senang tinggi, ini mungkin kurang masuk. Apalagi mungkin ketika dipakai untuk beban. Jadi dia nanti resiko kalau pakai ban 100 itu ini kena slebor atas. Jadi pas momennya buat cornering atau harian mungkin ya, karena kan mau gak mau harus pakai ban 100 dulu, resiko kena slebor atas. Kelemahannya itu aja. Overall oke. Secara look pakai ini bawaan bisa oke, normal, tidak ada masalah ya. Sip lah. Nah, nanti posisi saya turunkan, nanti saya kasihkan ke tembok, nanti biar lihat ya. Sebentar. Oke, mumpung belum saya lepas standar ya, ada kendala yang lupa saya jelaskan. Ini, nah ini loh, kena rantai. Jadi pelindung rantai ini dia kena rantai sedikit plastiknya. Nah nanti lama-lama kalau sudah dipakai kan kegerus sedikit, tidak apa-apa, tidak pengaruh sih.
nggak ganggu performa. Mana ya? Nah itu loh, ini loh. Nah, itu kendalanya itu. Terus kita cek untuk selebor dia agak buang ke kiri sedikit, nah sedikit banget, buangnya sedikit banget ke kiri, sedikit, tidak banyak. Tadi udah tak coba jalan sih untuk apa namanya, belok-belok dan sebagainya. Overall nggak mengganggu handling, malah justru dia lebih fleksibel ininya. Ketika diajak belok itu lebih enak daripada yang bahan yang besi, karena ini bahannya beda ya, juga lebih ringan, walaupun cuma lebih ringan sekitar 800 sampai 700 gram ya. Agak buang kiri dikit karena basicnya ini kan FU karbu, nah amnya. Oke, nanti kita lepas standar, kita coba biar tahu tingginya motor kayak apa ya. Ini jadi kelihatan sekarang sisi belakang lebih turun ya kan, biasanya kan dia lebih naik. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau pakai ban 100/80, 100 apa 100, mulai 100 120 resiko akan kena atas, karena ketika dipakai akan turun. Belum lagi ketika digas motor akan terkompresi, dia akan turun lagi. Pendek dia, kalau senang pendek, kalau saya kan senang pendek ya, lebih padat lah kata saya lah. Ini kalau yang senang yang mungkin kurang serak, kalau yang senang tinggi. Padahal ini saya pakai shock standar 285 ya. Oke ya, jadi itu sharing saya tentang pemasangan swing arm RCB basicnya untuk FU karbu ke FVFI. Secara PNP cuma beda di bushing, selisih bracket harus ada dikurangi. Loh, kalau saya ini karena memang saya sudah lama pakai swing armnya FU karbu, jadi bushing semua sudah tak ubah ke tipikal karbu, jadi langsung masuk semua. Untuk pemasangan di rangka, yang ke rangka tidak masalah. Yang pemasangan di apa ini shock tidak ada masalah, masuk semua langsung gitu ya. Oke, seperti itu untuk video sharing kali ini tentang pemasangan swing arm RCB FU karbu dipasang di FVFI dan beberapa kendala-kendalanya ya. Oke, semoga bermanfaat.